warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini PPD PKS Kabupaten Solo mendatangkan Ustadz sekaligus coach penggerak olahraga, Ustadz Imam Mursyid LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Hari ini kita minta pencerahan dari Ustadz kepada para Gen Z agar mereka tetap bugar, tetap semangat, tetap giat berolahraga dan ibadah puasa. Jadi ada beberapa pertanyaan Ustaz, izin mohon ditanggapi dengan dasarnya mungkin Ustaz sendiri sebagai pegiat olahraga dan juga syariat-syariat Islam yang menceritakan bagaimana dakwah Rasulullah di bulan Ramadan. Yang pertama mohon jelaskan Ustaz bagaimana cara Rasulullah atau kehidupan Rasulullah selama bulan Ramadan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Coach Ali atas waktu dan pertanyaan, dan kita jawab insyaallah dengan sepengetahuan kita. Pertama terkait pola hidup Rasulullah SAW, kita tahu bersama bahwa para sahabat itu menceritakan tentang Rasulullah adalah pribadi yang sehat dan bugar. Itu terlihat dari bentuk fisik beliau, bahkan ada riwayat mengatakan beliau itu six pack, dadanya berbidang, bahunya lebar, tangannya berotot, kekar seperti itu. Maka pasti orang kalau bentuk tubuhnya baik, pasti terlatih pakai itu beban di peperangan atau gerakan-gerakan yang bisa membentuk bentuk tubuh yang ideal bagi laki-laki, katakan seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat menjaga pola makan. Kecuali pola makan, kita tahu dari riwayat-riwayat yang ada, kita baca, yang kita dengar dari penceramah atau dari riwayat yang kita baca, bahwa Rasulullah SAW itu suka mengkonsumsi kurma. Kurma ini adalah buah yang kecil. Kadar gulanya sebenarnya tinggi, tapi tak membahayakan tubuh karena diimbangi dengan protein, vitamin yang ada di kurma. Maka silakan, kalau ada umat Islam atau yang kita bahas adalah Gen Z di sini, mereka mencoba konsumsi kurma dengan banyak, insya Allah tak pengaruh ke kadar gula di tubuhnya. Dia akan tetap seimbang. Beda dengan kita mengkonsumsi katakanlah coklat atau minuman-minuman yang berwarna, tinggi gula, dan tak diimbangi dengan vitamin ataupun protein. Maka dari pola hidup Rasulullah SAW, beliau sehat, pola makannya sehat, kemudian jelas juga tidak melakukan israf, berlebih-lebihan. Ya Bani Adam, kulu washrobu wala tusrifu. Wahai anak cucu Adam, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini jelas terlihat dari perut beliau yang tidak maju ke depan, tetap di tempat dan bahkan berbentuk dan enak untuk dipandang. Kemudian solehin dan solehat yang dimuliakan Allah, pola berikutnya dari Rasulullah SAW adalah beliau menjaga pola tidur. Dari riwayat kita baca, pada Isya atau lewat beberapa menit, tak lama setelah itu beliau langsung tidur. Kemudian nanti bangunnya di sepertiga malam terakhir, bahkan kadang di pertengahan malam, jam 1, jam 2 beliau sudah bangun. Tentu udara yang ada di waktu-waktu itu sangat baik untuk kesehatan. Paru-parunya akan semakin baik, sirkulasi oksigennya akan semakin baik, dan ini mempengaruhi kualitas dari kesehatan beliau. Maka mungkin terkait Gen Z ini pesan kita, yang pertama jaga pola makan, makanlah makanan yang sehat, kemudian jangan berlebih-lebihan, itu poinnya sekali. Kemudian yang kedua, jaga pola tidur, karena zaman sekarang kita handphone ya, sekali ya, Android di mana-mana, ngumpul di sini handphone, di rumah nanti udah pulang handphone lagi.
kadang tidurnya kebablasan dan lewat jam 12 malam, kemudian tiba-tiba mau tidur nggak bisa karena perut lapar, makan lagi, karbonya begitu tinggi, nasinya kadang membunuh, sehingga ini menyebabkan ketidakstabilan kesehatan di tubuh. Akibatnya apa? Puasanya menjadi akibat, efeknya ke puasa. Ya, puasanya akan nanti baru jam 9 dia sudah ngantuk, atau nanti jam 12 sudah letih, nanti sore udah kayak sakratul maut. Ya, karena ini efek dari pola makan dan pola tidur yang tidak teratur. Ditambah juga yang ketiga, sinar dari handphone yang masuk ke otak kita itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kembalikan kepada Oke Ustaz, kemudian apakah ada saran Ustaz atau usulannya bentuk olahraga? Nah, bulan Ramadan ini tentu kita tetap menjaga fisik ya. Apakah ada saran atau masukan Ustaz untuk generasi muda kita yang penggiat olahraga ya? Silakan Ustaz. Di bulan Ramadan, di samping kita menahan haus dan lapar, kita juga beribadah, ada amalan-amalan, tentu juga diimbangi dengan olahraga yang sederhana tapi kontinu dan tak mengganggu aktivitas ibadah. Itu poinnya Coach Adi. Silahkan mungkin disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau yang selama ini sudah menjadi runner, maka lanjutkan. Mungkin cuma nanti porsinya dikurangi agar tidak mengganggu ibadah. Ya, apakah pada subuh atau nanti menjelang berbuka, menjelang iftar, atau main bola yang selama ini sebagai footballer, ya, penendang bola. Silakan main, nggak apa-apa. Yang penting target amalannya tak terganggu. Itu saja poinnya. Pasang target ibadah kita, lalu silakan berolahraga yang jangan sampai mengganggu target ibadahnya. Atau misalnya gara-gara beribadah dia kelaparan, nggak bisa berangkat ke masjid, datang panggilan zuhur, dia mengeluh. Tadi pagi saya lari, nggak kuat rasanya. Ngadu ke orang tuanya, ambo sembahyang di rumah silahkan. Maka ini menjadi masalah. Jadi kalau ditanya apa olahraganya, dikembalikan ke kita masing-masing. Yang selama ini ke gym, lanjutkan ke gymnya. Yang selama ini lari, lanjutkan lari dari kenyataan itu. Yang selama ini tendang bola, ya silakan tendang bola. Cuman yang penting poinnya adalah tidak mengganggu aktivitas-aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Oke, pemirsa, demikian podcast kita bersama Ustaz Imam. Pertama, pesan beliau kepada Gen Z, jadikanlah Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana disampaikan Ustaz Imam, Rasulullah itu badannya ideal, six pack, bukan one pack. Ya, kemudian yang kedua, menjaga pola makan, menjaga waktu sehat. Dan bagi antum-antum, bagi anda semua yang masih pegiat olahraga, silakan, tapi tetap berjaga bagaimana Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Demikian podcast kita pada episode pertama ini. Insyaallah kita lanjut pada episode berikut. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.